warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, ketemu lagi nih di Obras JKN, podcast BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh. Nah, pada edisi Obras episode ke-10 ini, kita agak sedikit lain nih pembahasannya nih. Biasanya kita mengetahui jika BPJS Kesehatan itu menjamin penyakit bagi penanganan untuk peserta JKN. Nah, kali ini ada nggak ya di BPJS Kesehatan program untuk pencegahan penyakit nih? Jadi sama seperti kita melakukan budaya hidup sehat. Ada nggak ya di BPJS Kesehatan? Nah, sebelum kita spill nih siapa yang hadir pada episode kali ini, saya ada sedikit pantun ya, Sobat JKN ya. Kalau cakep nggak cakep, mohon dicakepin ya. Oke ya. Saat pagi makan buah. Makan buahnya bersama teman. Penyakit itu bisa dicegah asal disiplin menjaga kesehatan. Oke, nah itu sedikit tadi pantun dari kita mengenai pencegahan penyakit untuk kesehatan yang lebih baik. Nah, pada kesempatan ini saya sudah menghadirkan nih narasumber kita dari BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, yaitu Kak Mulyani, staf promotif preventif BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh. Hai Kak Mulyani, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, coba nih Kak Mulyani sapa-sapa Sobat JKN. Assalamualaikum Sobat JKN. Perkenalkan, nama saya Mulyani. Saya sebagai staf promotif preventif BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh. Ya, oke. Terima kasih Kak Mulyani ya udah hadir di podcast Obras, obrolan santai JKN. Nah, kayaknya nih langsung aja ya kita bertanya nih sama narasumber kita pada kesempatan hari ini, sama Mulyani. Nah, Kak Mulyani, nah kita kan selama ini taunya tuh BPJS Kesehatan menjamin berbagai macam penyakit nih yang ditanggung sesuai ketentuan yang udah tertera di Peraturan Presiden. Nah, ada nggak ya di BPJS Kesehatan itu eh, ada program untuk membudayakan hidup sehat atau pencegahan penyakit atau mendeteksi dini. Ada nggak nih yang ditanggung sama program JKN untuk pendeteksian dini terhadap suatu penyakit? Mungkin bisa dijelaskan nih sama Kak Mulyani, silahkan. Oke, terima kasih Rifka. Alhamdulillah ya, hari ini kita akan menjelaskan sekilas terkait promotif preventif. Iya, oke. Jadi di BPJS Kesehatan kita itu ada juga salah satu program program promotif preventif. Iya. Nah, jadi dalam program promotif preventif itu salah satu programnya adalah screening riwayat kesehatan. Oh, nah Sobat JKN, itu namanya ternyata ada ya di BPJS Kesehatan ya, Mulyani ya, untuk program pencegahan atau preventif dari suatu penyakit, itu namanya screening riwayat kesehatan. Nah, boleh di-spill nih Kak Mulyani, apa itu screening riwayat kesehatan? Oke, silahkan. Oke, jadi screening riwayat kesehatan ini merupakan proses pengumpulan informasi melalui pengisian pertanyaan terkait riwayat kesehatan peserta. Seperti itu, Rifka. Jadi, setiap peserta JKN diharapkan dapat mengisi screening riwayat kesehatan ini. Nanti akan ada tindak lanjutnya dengan adanya pemeriksaan screening kesehatan. Seperti itu, Rifka. Oke, tadi sekilas ya Sobat JKN udah tahu apa itu screening riwayat kesehatan. Nah, Mulyani, untuk jenis-jenis screening yang dapat dijamin nih dalam program JKN, itu ada jenis-jenisnya nggak itu? Ada apa-apa saja mungkin bisa dikasih tahu nih ke Sobat JKN? Jadi, jenis screening yang dijamin oleh JKN itu berdasarkan peraturan BPJS Kesehatan nomor 3 tahun 2024, itu ada 14 jenis screening yang dijamin. Seperti itu. Jadi 14 yang sebelumnya itu 4, yang sebelumnya 6, bahkan 6. Oh iya, oke. Sekarang 14 ya? 14 screening yang dijamin di dalam program JKN ini. Kita sebutkan ya satu-satu ya. Boleh Sobat JKN ini juga udah penasaran nih, apa aja nih 14 jadi ada jenis screening. DM, screening hipertensi, screening stroke, jantung koroner, kemudian ada screening payudara, screening kanker serviks, screening TB, tuberkulosis, screening
thalassemia, hepatitis C, hepatitis B, kemudian ada kanker leher rahim, dan ada screening anemia remaja putri. Jadi Oke, ada itu ada 14. 14 ya. Jadi diharapkan jadi kan banyak nih Iya, screening riwayat iya kesehatan betul. yang masuk ke dalam program Program JKN, JKN. banyak nih. Jadi diharapkan semua peserta JKN ayo manfaatkan screening ini. Oke, nah Sobat JKN, begitu banyak manfaat nih yang kita terima dengan kita mengikuti program JKN. Jadi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional nih, yang sebelumnya tadi kata Kak Mulia nih, hanya dijamin 6 ya, dulu sebelumnya jenis screening ya, untuk melakukan screening riwayat kesehatan atau untuk pendeteksian berarti ya, untuk pendeteksian dini terhadap beberapa jenis penyakit yang dulunya 6, sekarang menjadi 14 jenis penyakit nih yang bisa kita lakukan pendeteksian melalui screening riwayat kesehatan ya, Kak Mulyani. Oke, selanjutnya setelah kita ketahui nih tadi apa itu screening riwayat kesehatan dan kemudian jenis-jenis screeningnya juga, kemudian yang paling penting nih Kak Mulyani, bagaimana sih alur pelayanan kesehatan supaya kita bisa mendapatkan atau bisa memanfaatkan screening riwayat kesehatan ini? Gimana alurnya? Jadi screening riwayat kesehatan ini dapat dilakukan secara mandiri, Rifkah. Jadi screening riwayat kesehatan ini bisa dilakukan secara mandiri itu melalui pengisian screening riwayat kesehatan melalui aplikasi mobile JKN, dari websitenya BPJS, atau datang langsung ke FKTP. Nanti di FKTP akan langsung di screening oleh FKTP melalui aplikasi Pikare. Seperti itu. Jadi ketika setelah melakukan pengisian itu hasilnya langsung keluar ya. Hasil yang keluar itu adalah berisiko atau tidak berisiko dengan penyakit di 14 tadi. Gitu. Apakah kita berisiko DM, apakah kita hipertensi misalnya gitu ya. gitu. Jadi tidak jelas ya, oh berisiko, oh tidak gitu. Oh, langsung keluar ya hasilnya gitu Sobat JKN. Jadi begitu mudahnya kita melakukan screening riwayat kesehatan gitu. Jadi secara mandiri bisa dilakukan, kemudian hasilnya juga bisa langsung keluar nih, kita beresiko kira-kira beresiko penyakit apa nih dari ke-14 jenis screening tadi ya. Kemudian selanjutnya Kak Mulyani, itu setelah kita tahu alur nih, nah siapa-siapa saja nih yang bisa melakukan screening riwayat kesehatan? Yang bisa melakukan screening riwayat kesehatan itu adalah semua peserta JKN tentunya. Jadi dari 14 jenis screening ini ada peruntukan untuk yang usia 15 tahun, untuk usia dari bayi, seperti itu. Jadi dengan peserta sudah mengisi screening riwayat kesehatan dan keluarlah hasilnya, itu tindak lanjutnya itu adalah peserta diarahkan ke FKTP untuk dilakukan screening kesehatan. Jadi sasaran untuk peserta screening kesehatan seperti DM, seperti screening penyakit DM, screening penyakit jantung koroner, screening penyakit hipertensi, stroke, itu dari umur peserta JKN yang umur di atas 15 tahun itu akan mendapatkan screening DM dengan pemeriksaan tekanan darah, seperti itu. Jadi banyak yang lain, seperti tadi ada penyakit kanker leher rahim, usia di atas wanita usia 15 tahun, itu juga bisa dilakukan IVA atau pap smear, tapi yang hasilnya berisiko, tuberkulosis, ada apa tadi tuh, hepatitis, thalassemia, screening thalassemia, seperti itu. Jadi misalnya nih ada yang untuk screening paru, kanker paru itu dia yang screening kanker paru ini, jadi screening riwayat kesehatan itu dilakukan 1 kali dalam setahun, kecuali untuk screening thalassemia yang hanya sekali sekali seumur hidup. Seperti gitu. itu. Jadi kalau misalnya yang lainnya itu kita diharapkan setiap tahun dapat mengisi screening kesehatan. Jadi kita bisa mendeteksi sedini mungkin loh. Iya, betul. Kita ada berisiko penyakit apa gitu ya.